Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allah ya rabbal alamin. Masih tetap bersama saya Dulur di History Racing. Pertama-tama kami dari History Racing mau ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para sponsor yang sudah mensupport kegiatan History Racing, terutama itu Bakti Wijaya. Dan tidak lupa juga kepada Cumasari Bos R, Jipeng Printing, dan mungkin adalah yang tidak terlupakan yaitu wadah otomotif khususnya di Jawa Barat yaitu IMI Jawa Barat. Aduh, pada kesempatan malam ini bintang tamu narasumber History Racing itu adalah orang nomor 1 di Jawa Barat di otomotif. Otomotif ya. Kalau nomor 1 di Jawa Barat itu Bapak Ridwan Kamil. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ridwan Kamil lah. Gak apa-apa, dia di rumah biar disapa dulu sama History Racing gitu. Bapak akan kedatangan ketua IMI Jawa Barat. Itu adalah suatu kebanggaan untuk kami semua ya. History Racing sangat bangga kedatangan beliau. Beliau sangat muda, cerdas, muda. Umurnya juga masih hampir seumur, beras tahu. Pokoknya udah ganteng, gagah, pinter, pengusaha juga. Keren pokoknya. Boleh minta tepuk tangan dulu untuk Ketua IMI Jawa Barat. Kalau saya jelaskan atau saya ini kan kurang afdol. Gimana kalau kita panggilkan setuju? Oke, kita panggil saja Bapak Haji Daniel Mustaqir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya. Teman-teman, saudara-saudara, inilah adalah sosok bapak kami. Aduh, bapak, ini saya manggilnya Lain bapak tuh. Bapak Kang. enaknya apa enaknya? Akang, boleh ya? Akang. Bisa. Akang katanya ngambil. Oke, berarti Kang Daniel berarti deh. Kang Haji ya? Kang Haji, ya cocok ya? Ya, oke Kang Haji, alhamdulillah. Dari rumah ke sini naik apa? Naik mobil. Ditanyanya gitu aja. Naik mobil ya? Naik mobil. Sendiri? Sorangan sendiri. Aduh, kasihan sendiri nggak ditemanin. Yes. Kan ayah ditemenin, udah nunggu di dia. Oh. Udah nunggu di sini. Iya, cuman yang nemenin duluan gitu kan. Duluan. Oke, Kang Haji. Siap. Mungkin disapa dulu teman-teman History di rumah, boleh? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Para pemirsa History Racing dimanapun berada, salam kenal semuanya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu buat teman-teman pemirsa. Alhamdulillah, sudah tenang ya. Kalau Udah udah tenang. disapa, udah tenang, udah disapa, udah. Ini jujur asli. Tegang guys, tegang ini, gugup ini. Aduh, tapi biarlah ya. Gimana kalau kita nyanyikan dulu ya? Teman-teman. Oke, Kang Haji, mungkin untuk aktivitas keseharian. Nah, ini Kang Haji, ketua ya. Nah, boleh lah. Ketua, mungkin aktivitas keseharian ketua untuk saat ini? Aktivitas keseharian yang masih di IMI, Pemprov IMI, karena di IMI juga kan kegiatannya banyak tiap minggu. Padat ya? Tiap minggu kita hampir, ya minimalnya ada 4 event lah.
baik ke Jurda, Event Club, kemudian Adventure, jadi ya masih seputaran itu. Motif, organisasi. Banyak juga ya. Banyak. Selain aktivitas di ini, Ya, selain di ini ya usaha. kan benar kan usaha kan. Usaha. Nggak salah. Kenal dulu dong kan. Jadi betul. Kalau boleh tahu usahanya di apa? Ketua. Usahanya ada di kuliner, ada Wah. di konstruksi, ada. Kuliner. Barangkali ada boleh bocoran gitu kulinernya apa gitu? Saya ada resto lah gitu. Oh resto, itu resto. Kuliner. Kapan-kapan? Ya pasti ini namanya kuliner. Bebek racing. Bebek racing. Ya, bebek racing. Steak balap gitu. Tapi memang namanya begitu. Enggak. Oh enggak. Bukan. Lain. Oke, ketua. Siap. Menjadi ketua ini keinginan sendiri atau dorongan dari orang lain? Sebenarnya saya tergabung di IMI itu dari tahun 2008 atau 2009 lah. Waduh. Dari zaman kepemimpinan Pak Oke, Pak Oke kedua, saya udah jadi pengurus. Terus kemudian periode selanjutnya Pak Rio Teguh juga saya masuk di kepengurusan. Nah, pada saat selesai Pak Rio Teguh, sebetulnya saya juga sudah ada niatan untuk maju sebagai ketua ini tahun 2016 lah kalau nggak salah, 2017 kalau nggak salah ya. Cuman karena ada sesuatu dan lain hal, akhirnya saya urung maju di ketua Pemprov, dan baru pada tahun 2021 saya terpilih jadi ketua Pemprov sampai sekarang. Jadi umurnya baru setahun. Kalau anak kecil lagi lucu-lucunya. Oh iya. Lagi lucu-lucu. Lagi lucu-lucunya. Pasti- Baru setahun. Baru setahun. Baru seumur. Enggak, jagung mah kecil. Oh berarti memang dari keinginan sendiri. Keinginan ya? sendiri, Keinginan karena ya walaupun saya tidak terjun di wilayah tidak langsung bahwa saya balap atau apa, tapi karena passion, hobi di otomotif, kemudian lingkungan juga banyak teman-teman otomotif, akhirnya ya saya mencoba membaktikan diri di IMI. Nah, seperti itu kira-kira. Membaktikan diri. Kalau kita mah berbakti kemana? Agung. Kamu tua. Oke, ketua. Siap. Kenapa ingin sekali atau ingin menjadi ketua IMI Jabar? Ya, karena memang saya bergabung di IMI Jabar itu tadi dari 2008, kemudian saya melihat bahwa potensi IMI Jabar otomotif lah, terutama otomotif ini besar. Karena gini, satu hal yang mungkin harus dipahami oleh teman-teman semuanya. Kalau bicara otomotif itu bukan hanya Itu bicara maaf sebentar siap. ketua, ini rokoknya kurang ganteng. Rokok ketua mungkin di situ. Oh, ada. Oh ada Pak. Biar Boleh sambil biarkan. ngerokok ini Oh, boleh? Boleh. Oh, aman. Asal jangan tidur. Siap. Boleh saya lanjutin? Dulu, Jang. Kang, kalau bicara otomotif itu kan bukan hanya pembinaan atlet, pembinaan prestasi olahraga bermotor, bukan hanya itulah. Tapi yang lebih jauh lagi, ini kan bicara tentang pembinaan generasi muda. Karena bukan apa-apa, ketika bicara otomotif ini kan melibatkan banyak pihak. Dari komunitas hobi, terus kemudian komunitas yang memang berprestasi. Anak-anak muda itu, saya nggak bilang nakal ya. Anak muda itu biasanya kelebihan energi. Over, kelebihan energi itu kan bisa diaplikasikan bermacam-macam akhirnya. Ketika untuk mengarahkan itu kan harus kita masukkan ke hal-hal yang memang mereka suka. Otomotif itu rata-rata anak muda ini suka otomotif. Jarang saya ngelihat anak muda yang nggak suka otomotif. Nah makanya kalau memang misalkan otomotif ini bisa dipergunakan dengan baik, bisa dimanfaatkan dengan baik, ini juga bisa sebagai pembinaan terhadap generasi muda. Ya kita bisa lihat lah. Mungkin Jawa Barat jadi inilah tolak ukur, bukan tolak ukur apa ya. Pertama kali munculnya ada istilah geng motor dan segala macam kan seperti itu. Itu kan sebenarnya karena memang mereka itu bukan apa-apa, karena butuh pengakuan aja.
butuh pengakuan karena energi mereka berlebih, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang sedemikian rupa. Nah, kalau misalkan memang ini bisa diarahkan dengan baik, ya tentu saja energi berlebihnya itu bisa dimanfaatkan secara positif. Jadi kalau bicara otomotif, kenapa saya pengen maju? Ya ini bukan hanya bicara pembinaan atlet, ini bicara tentang pembinaan generasi muda, penyelamatan generasi muda. Karena Kira-kira idealnya seperti itu. betul. Oke, Ketua, memang tidak sedikit ya di Bandung untuk tadi yang dibicarakan seperti geng motor. Ya. Mungkin geng motor memang dasarnya pecinta otomotif ya. Iya. Karena di jalannya wah luar biasa. Karena ya kalau nggak oper di jalan bukan geng motor ya kan. Tapi mungkin memang dari tujuan tadi apa mungkin kedua gitu supaya apa jangan terlalu Meminimalisir. nah so biasa yang negatif menjadi yang positif. Sepuk tangan aku. Ayo kena sepuk tangan sih. Oke, siap kita. Mungkin kalau untuk ketua jabatan ketua ini Jawa Barat itu kira-kira berapa tahun? 4 tahun. Oh, satu periodenya 4 Satu tahun. periode 4 tahun, masa bakti 4 tahun. Kalau Korwil Korwil 4 tahun. sama 4 tahun ya? Kita itu kemarin di Munaslup terakhir tahun 2022 itu PPIMI sudah merubah aturan. Jadi yang selama ini namanya Korwil kita akan rubah menjadi Pemcap. Selama ini kan istilahnya Korwil. Kalau nanti insya Allah tahun ini akan berubah semua itu jadi Pemcap, pengurus cabang. Jadi konsentrasi di wilayah pembinaan terhadap atlet-atlet bermotor, memang bermotor. Wah, mantap. Jadi lebih ditingkatkan lagi Iya, ketua. betul, ditingkatkan lagi. Oke, itu berarti kalau untuk Korwil sama sama Pemprov? Pemprov juga 4 4 tahun sama. 4 tahun. Kalau umur ketua? Umur Ketua sekarang? tadi ngomong beda setahun cenah. Ya 17. Hari Abdi 17 berarti Akang 18 ayeuna. Tebakan. Karena ini masalah kumis ini urusannya. Ketua yang nggak ada kumisnya jadi pingin lebih muda katanya. Saya umur 41. 41 kan beda setahun kan? Beda setahun 40 kurang jauh. Enggak sih, belum ketua belum 41 kan belum. 41. Ayeuna 41. Oh 41 pas cocok ketua. Oke, Jap. Ketua, selanjutnya apa aja sih yang sudah dilakukan pengurus semenjak Bapak menjabat ketua IMI Jabar pada tahun ini? Kita umur efektif ini baru setahun karena tahun. kita dilantik bulan Maret tahun 2022. Sekarang bulan Februari ya, setahun kurang sebulan lah. Musprop itu bulan Desember, pelantikan kita baru Maret. Nah dari awal dilantik dari Maret sampai sekarang, memang karena tujuan kita adalah untuk bagaimana memperluas rentang kendali kita. Makanya awal itu saya terpilih klub itu hanya sekitar 17 klub. 17 anggota klub. Waktu Saya awal terpilih. terpilih. Nah, kemudian sekarang karena didukung oleh semua komponen pengurus, ini kabinet anggotanya juga hadir, kemudian komisi hadir, wakil ketua komisi juga hadir. Kita itu sekitar sekarang hampir 150 klub dari 17 klub. Sekarang ada 150 klub yang resmi terdaftar sebagai keanggotaan ini. Itu komunitas klub. Ya, komunitas baik hobi, kemudian sport, olahraga ya, klub sport gitu. Itu ada 150-an. Kenapa? Kita juga pengen yaitu ketika mereka ada dalam wadah kita, ada dalam rumah besar ini, paling tidak kita bisa secara langsung bisa memberikan pembinaan lah terhadap para anggota. Terus kemudian dari sisi keanggotaan ya. Kalau dari sisi olahraganya sendiri, dari semua cabur kejurda, baik roda 2 maupun roda 4, kita semuanya menjalankan kejurda. Baik GTX, MX, gestrek, maksudnya motor cross, kemudian balap motor, kemudian speed off-road, adventure off-road, drifting, salom, yang kemarin sprint rally, kita kejurda kita jalankan semuanya. Biar mulai hidup lagi. Karena pasca pandemi itu kan memang kendalanya pasca pandemi itu
teman-teman komunitas ini tidak bisa melaksanakan event. Nah, ketika sekarang corona sudah mulai terkendali, kita maksimalkan semuanya event. Jadi kayak sprint rally yang sudah berapa tahun kita tidak pernah melaksanakan kejurda, kita laksanakan lagi time rally juga. Kemarin dilaksanakan. Kemarin dilaksanakan di Jalak Harupat. Di Jalak Harupat ya. Jalak Harupat. Dan next ke depan juga bakal ada lagi. Pasti ada, pasti ada, pasti ada. Karena kita insya Allah bulan Maret kita mau melaksanakan Raker Prof dan juga malam prestasi. Malam prestasi ini karena kejurda kita sudah melaksanakan semua cabang olahraga, jadi kita akan memberikan apresiasi kepada atlet-atlet yang pada saat kejurda memiliki poin yang baik. Wah, itu luar biasa. Termasuk klub juga. Oke, siap Ketua. Ini kan selama Ketua menjabat dan 1 tahun ini dulu 17 komunitas ya, klub gitu ya, yang apa yang terdaftar di ini. Dan sampai saat ini sampai 150 ya. Mungkin itu kan ada bimbingan, ada binaan ya untuk yang klub terdaftar di ini. Andaikan yang ini kan komunitas-komunitas tuh banyak ya. Ya, banyak banget lah, apalagi di Jawa Barat. Iya, Jawa kita Barat. belum maksimal juga lah. Betul. Kita belum maksimal. Apakah ada untuk edukasi ke tim-tim atau ke komunitas atau klub yang belum terdaftar di ini? Iya, ya mungkin pada kesempatan ini karena ini kan teman-teman dari History Racing juga pasti banyak pemirsa yang lihat, banyak yang teman-teman komunitas yang menyaksikan juga. Sebenarnya bergabung di IMI ini akan banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan gitu selain terdaftar resmi. Karena secara undang-undang memang setiap komunitas yang berhimpun itu secara resmi hanya IMI yang diakui oleh pemerintah. Betul. Jadi buat teman-teman komunitas ayolah gabung di IMI, kita juga bisa bisa sharing, bisa diskusi tentang bagaimana sih otomotif ke depan mau diarahkan ke arah yang seperti apa. Jadi harapan saya teman-teman yang belum bergabung di IMI segera untuk mendaftarkan klubnya di IMI karena banyak sekali insya Allah manfaatnya ketika teman-teman secara legal terdaftar sebagai keanggotaan IMI. Wah, tuh itu silakan. Ya loh Pak, ini yang belum masuk ini klubnya atau udah semua? Ya, udah semua. Ini udah terdaftar ini ketua. Oh, pokoknya udah Regi Visnu. Nah, sekarang kan ada aplikasi Gaspol ya, itu dari PP ini. Aplikasi Gaspol itu jadi setiap keanggotaan ada asuransi, kemudian kerjasama dengan pihak rumah sakit, kemudian kita kerjasama dengan ASDP. Jadi kalau teman-teman komunitas kan selama ini gini, komunitas itu ketika ditanya apa sih manfaatnya ketika klub komunitas ya, Betul. komunitas ini bergabung ya apa manfaatnya? Sementara mungkin yang selama ini direct langsung manfaat itu hanya komunitas klub-klub yang menjalankan racing yang balapan. Tapi teman komunitas kan belum mendapatkan manfaat secara langsung. Makanya di aplikasi Gaspol itu ada kerjasama dengan SDP, dengan PT KAI, dengan asuransi. Jadi ketika misalkan ada komunitas NMAX atau XMAX gitu mau touring kemana, menyeberangi pulau harus pakai kapal penyeberangan, itu ketika pegang KTA IMI itu ada diskon sekitar 40% untuk satu orang. Kan, Wis. Coba. Terus kemudian ada diskon. asuransi juga ada. Asuransinya juga asuransi. kita. Iya, kita tidak mengharapkan anggota kita ada apa-apa di jalan. Cuman itu kan kita tidak tahu ya. Asuransi kecelakaan. Ya, asuransi jiwa. Kecelakaan, no, bukan asuransi kehilangan. Terutama kehilangan pacar nggak dijamin. Nah, kan. Itu cari sendiri. Kalau kehilangan pacar langsung cari sendiri. Kehilangan pacar, maaf. SMA Ayu. Itu untuk teman-teman mungkin komunitas yang belum terdaftar di ini, ternyata memang banyak juga yang manfaatnya gitu kan. Manfaatnya sangat luar biasa tadi ya. Terus dengan maaf saya potong, ada sekitar 8.000 anggota PHRI, hotel juga kerjasama dengan Diskon lagi. Diskon. tapi bukan menyarankan para pemirsa History Racing buat check-in ya. Biar yang check-in Pak Ketua Komisi Organisasi aja. Check-innya sama keluarga, sama anak, sama istri, boleh. Nah, Obrin, dengerin. Obrin. Wah, ternyata ada hotel juga kita. Ada sekitar 8.000 anggota PHRI kita kerjasama dengan PPI.
Wah, ini mah wajib buat teman-teman itu enak banget lah pokoknya kalau touring kan Pak ya. Ah. Daripada kita itu kan lumayan ada diskonnya. Oh, ya kan? iya. Wah, luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Nah, Syaratnya ya itu tadi kalau di apa namanya ada minimal 15 keanggotaan. Kemudian mendaftarkan ada namanya aplikasi kita Gaspol di handphone masing-masing adalah. Nanti kita download aplikasi Gaspol. Terus kemudian di situ ada secara lengkap secara rinci apa aja yang dibutuhkan. Kemudian bikin kayak semacam ada ART, tapi itu nanti bisa kita bantu dari Pemprov ini, bisa kita fasilitasi untuk hal-hal yang seperti itu. berarti keanggotaan untuk di Jawa Barat itu semuanya total hampir berapa tuh? Kalau klubnya 150, 150. keanggotaannya sekitar 35.000 itu termasuk yang mobility ya, maksudnya yang private perorangan gitu. Oh, kebetulan di sini juga ada keanggotaannya ya dari Nah. Pemprov ininya juga. Ya, hadir ada ketua komisi Tepuk keanggotaan tangan dan dulu wakil. dong sama si Bapak. Oh, hadir atuh. Wah, keren. Pokoknya pada rumahnya deket. Tetangga, itu apa tetangga? Tinggal loncat ke sini, katanya mau ke sini mau pakai map. Itu mungkin kalau untuk dari ini ketua selain tadi apa event-event motocross, road race, GTX, rally dan yang lain mungkin ada progres yang mau dimasukin program event ini Jabar nggak? Selain yang sekarang udah berjalan, terus ada lagi nggak kira-kira apa event yang akan diresmikan di apa sama ini Jawa Barat? Untuk ke depan? Ya. Oh ya banyak. Kita rencana tahun kemarin sebetulnya harusnya ada Jambore, cuman karena waktunya tidak keburu, insya Allah tahun ini kita adakan Jambore, Oh. Jambore otomotif. Jambore Itu mungkin otomotif. ini apa acaranya tahunan ya? Tahunan. Jadi Jambore otomotif karena tiap tahun memang ada, cuman pas pandemi kemarin kita off karena memang dari sisi izin juga kan tidak diberikan izin. Kemudian insya Allah tahun ini kita akan adakan Jambore otomotif, jadi semua komunitas akan kita pertemukan di acara tersebut. Gebiar silaturahmi Ya, ya. gebiar silaturahmi. Gebiar silaturahmi. Ntar kita silaturahmi ke Jambore. ntar waktunya. Nah kebetulan ketua agak inget ini kalau soal izin gitu kan. Dulu kan kita itu di otomotif kalau di motor kita sering banget balap itu di depan gedung sate. Ya kan, itu sering banget itu. Saya tuh sering banget di sana. Ngumpet kalau balap. Nah kalau sekarang saya dengar memang nggak tahu tidak boleh atau nggak Boleh. di gedung Kita sate. tahun kemarin kita pernah ada bukan drifting, salom. Salom itu di depan gedung sate, resmi eventnya. Jadi nggak usah ngumpet-ngumpet lagi ya Nawan. Oh. Dan rencana karena kemarin itu kita berhasil di Jalak Harupat untuk sprint rally, rencana di seri keempat kita rencana juga mau ngadain sprint rally di tengah kota. Di tengah kota itu masih dalam proses ya. Saya belum bisa menyampaikan tempatnya, tapi di tengah kota di belakang gedung sate kita mau tutup jalan itu rally-nya di situ. Wah. Jadi ini baru pertama di Indonesia kita nutup jalan untuk rally. Pertama di Indonesia guys. Yeah. Insya Allah bulan Agustus lah, kalau kemarin Pak Kabin Roda 4 menyampaikan informasi ke saya, itu waktunya di bulan Agustus akan ada rally, sprint rally itu di tengah kota. Jawa Barat juara pokoknya. Oke, ketua mungkin memang banyak ya progres-progres yang akan dilaksanakan mungkin sama Pemprov ini Jabar ya, ini Jabar. Selain event itu tadi kan apa tulisannya mau rally di tengah kota ya kan? Ada lagi nggak selain itu event yang lebih maksudnya tadi kan seperti Jambore kita tahunan gitu kan, yang resmi seperti ada serinya gitu. Coaching clinic safety riding kita ada, safety riding buat para komunitas. Oh, Udah berjalan lah kalau safety riding, jadi kita memberikan edukasi ke para teman-teman komunitas untuk bagaimana sih tertib berlalu lintas di jalan, itu ada. oh itu kalau balap apa otok-otok itu bisa Balap masuk nggak? otok-otok Otok-otok bisa kan bisa masuk? Hah? Otok-otok racing. Otok-otok racing ketua. Hah? Bukan cuci sabun. Perahu yang perahu yang racing. Oh itu nanti racing. di PPIMI di Danau Toba perasaan ada
mau dilaksanakan, tapi yang kayak F1 yang balap mau speedboat gitu. Bukan speedboat, bukan. Emang kita mah, hah? Ya, bukan Tamiya. Tamiya di itu. Otok itu namanya otok. Kalau Indonesianya otok. Kalau kita Ada perahu besi. Yang perahu, ya, yang besi. perahu kecil, cuman ada mesinnya. Yang mesinnya mah tetap Pak, gitu. Mesinnya mah tetap mesin ini cuman. Udahlah pokoknya itu masih di Thailand katanya. Ayo. Oke siapa? Mungkin selanjutnya. Apa saja sih Pak program ini sekarang dan untuk kedepannya? Udah tadi dijawab. Kunaon itu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Gara-gara otok-otok baiklah. Baiklah ya tahu nih. Oke siapa? Kumaha. Ketua, berbagai program tersebut yang paling diunggulkan oleh IMI Jawa Barat. Yang pasti karena kita ini di bawah KONI, berarti yang diunggulkan adalah pembinaan atlet kan seperti itu. Karena memang kemarin beberapa bulan yang lalu kita juga baru sukses melaksanakan Porprov di cabang balap motor, dan kemudian tahun depan 2024 kita juga kan akan melaksanakan PON di Medan dan Aceh. Jadi ya kalau bicara program utama kita, karena kita ini bicara pembinaan atlet, bicara olahraga, secara utamanya gitu ya, pasti bagaimana agar kita juga dapat menyumbangkan medali dari cabang olahraga bermotor ini buat PON yang akan datang, buat Jawa Barat. Jadi makanya saat ini kita masih dalam proses seleksi untuk siapa saja atlet yang akan kita berangkatkan di PON tersebut agar kita juga bisa menyumbangkan medali emas buat Jawa Barat. Itu yang utama. Medali emas. Mudah-mudahan lah pokoknya Jabar juara. Soalnya kalau bicara Jawa Barat kan gudang pembalap mah ya di Jawa Barat kan ada, gitu. Semua ada Jawa Barat. Fasilitas ada, kurang apa ya nah, sirkuit ada, mau sirkuit gas track, sirkuit motocross, balap motor. Kemudian komplit. SDM-nya juga loba gitu kan. Kalau kita tidak menyumbangkan medali emas ya yang salah saya sebagai ketua Pemprov kan gitu. Tapi untuk saat ini di Jawa Barat sih harapan orang Cimahi sama orang Bandung Barat gitu. Itu kan seperti sirkuit motocross ada, road race ada. Cuman kan agak jauh sih Pak. Barangkali ada progres untuk membuat sirkuit di Bandung Barat gitu kan, atau di Cimahi ya kan. Cuman permanen gitu loh Pak. Kemarin sebenarnya gini, kita ini kan ya mohon maaf, maksudnya kalau bicara regulasi kita ini kan tergantung dari pemangku kebijakan, dalam hal ini kepala daerah baik wali kota maupun bupati. Kalau kita IMI Jawa Barat sebagai sifatnya regulator, ya pasti kita juga akan mendorong semua daerah untuk ada sirkuit, ada fasilitas sirkuit. Kayak kemarin ketika saya hadir di Sprint Rally itu, Bupati juga sudah mempersilahkan bahwa Stadion Sijalak Harupat ini juga bisa dimanfaatkan untuk fasilitas tersebut. Kalau semisal di Wali Kota Cimahi ataupun Bupati Bandung Barat menyiapkan lahan dan lain sebagainya, ya kita siap untuk bekerja sama, berkolaborasi, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita perjuangkan agar di daerah Cimahi dan Bandung Barat ada tempat yang representatif. Karena kalau melihat potensi, Bandung Barat dan Cimahi ini banyak atlet-atlet yang potensi. Betul. Gitu. Jadi tinggal pemerintah daerah, dalam hal ini penguasa wilayah, ya siapkanlah fasilitas buat anak-anak kita biar mereka bisa menyalurkan bakatnya ini di tempat yang resmi. Sebenarnya saya ini sebagai ketua IMI, ya saya pikir semua orang otomotif irilah dengan keberadaan, ya mohon maaf ya, keberadaan olahraga sepak bola lah misalkan. Di setiap kabupaten kota itu pasti ada fasilitas sepak bola. Betul. Sementara industri otomotif, kalau kita bilang industri otomotif itu, ya mohon maaf harus saya katakan bahwa otomotif ini, industri otomotif ya jauh lebih hidup dibandingkan industri sepak bola. Betul, kan, seperti itu. Makanya kalau saya boleh iri,
Ya, kenapa kok pemerintah daerah tidak juga memperhatikan fasilitas otomotif, bukan hanya fasilitas sepak bola? Karena kalau dari sisi pembiayaan, ini jauh lebih murah pemerintah daerah ini menyiapkan fasilitas untuk otomotif dibandingkan untuk olahraga sepak bola yang selama ini otomotif ini sudah memberikan kontribusi yang nyata terhadap atlet-atlet kita ini banyak yang sudah berprestasi. Jadi ayolah para kepala daerah, daripada jangan hanya terfokus pada sepak bola, masih ada potensi-potensi yang lain yang bisa dimanfaatkan. Wisnu. Kebetulan Pak, ini mau jadi ada kepala daerah Pak. Oh amin, amin. Ya kan Pak? Nah, kalau kepala daerahnya orang otomotif, pasti perhatian ke otomotif. Dijamin ya Pak. Gitu kan. Matangna anggota klub IMI kudu jadi kepala daerah semuanya. Pokoknya apalagi kebetulan kan kepala daerah kita Pak, wah seneng banget sama motor Pak. Pak Hengki. Pak Hengki Kurniawan. Ah iya dong. Aduh, pokoknya mah Pak udah mah ganteng kalau. Pak Hengki bikin sirkuit. Mudah-mudahan amin. Gak apa-apa. Amin. Ini kan mau tahun politik. Gak apa-apa saya sampaikan ya. Oh, sampaikan Pak. Ini mau tahun politik, tahun depan tahun politik. Tahun 2024 pemilihan kepala daerah. Kalau Pak Hengki mau didukung nih teman-teman otomotif bikinin sirkuit. Kalau dibikinin sirkuit saya jamin anak otomotif utuh dukung. Wah. Jadi kalau Pak Hengki nggak mau nanti kita dukung yang mau perhatian terhadap orang otomotif. Tapi dijamin Pak Hengki bakal mau. Amin. Mau ya. Amin. Mau bikin. Oke, siap Pak. Makasih banyak Pak dukungannya. Siap, Mudah-mudahan. sama-sama. Nah, memang itu mungkin harapan semua para pecinta otomotif Ya, Pak. sama-sama. Ya, khususnya kita di Bandung Barat ya, mungkinnya di Bandung Barat gitu. Kadang-kadang mau latihan ke sirkuit permanen itu sangat jauh ya, ke Subang ya. Ke Subang gitu. Terus kita Insya Allah lah nanti sebentar lagi di Jalak Harupat kita bisa main. Amin. Insya Allah tahun ini bisa dimanfaatkan. Kebetulan juga kemarin kita udah beberapa legend joki yang sudah kita maksudnya wawancarai. Mereka itu punya apa? Dia tuh punya ilmu, punya taktik balap gitu kan, punya ilmu balap. Fasilitas belum ada. Dia tuh ingin kan mengembangkan apakah dia ingin membuat sekolah balap ataupun ya sekolah balap gitu. Karena terbenturlah karena fasilitas lokasi itu. Di enggak juga Pak, kalau untuk Bandung Barat mah itu waduh sudah mengasih emas, perak, berlian dan sebongkah berlian. Udah Pak, alhamdulillah Pak kalau untuk prestasi Bandung Barat. Ya mudah-mudahan lah Bapak Hengki ya. Colek Pak Hengki. Bukan Bapak Hengki Pak. Masih tetangga. Siap. Aduh, makasih banyak Ketua. Ini mungkin selanjutnya karena di segmen ini ada kata-kata tanya jawab. Boleh Ketua? Dari tadi tanya jawab semua. Ayo tanya jawab deh. Cicing ngobrin. Ini tanya jawab. Tanya jawab hadiahnya ya sama Pak Arif. Ada dong. Ini tanya jawabnya jawab cepat Ketua. Siap. Posisinya tuh ya. Bebek kambing. Kambing. Oh, itu cepat Oh, ya. contoh. Jawabnya cepat. Gitu kan. Grogi enggak? Enggak. Siap Ketua ya? Siap. Oke. Dingin panas? Panas. Oh, telat masih telat. Oh, kurang cepat. Ulang. Oh, siap. Ulang. Dingin panas? Panas. Cantik lancip. Cantik lancip. Nah, makin yang serius Wisnu. Oh, salah ya, salah. Kan, ulang Ketua. Dingin panas? Panas. Cantik baik. Cantik. Bulat lancip. Bulat. Pembalap mekanik. Mekanik. Nikung atau ditikung? Nikung. Wow.
lagi, nikung atau ditikung? Nikung. Motor atau mobil? Motor. Motor atau mobil? Motor. Somai atau bakso? Bakso. Digoda atau menggoda? Menggoda. Wah. Jebakan. Dipilih atau memilih? Memilih. Memilih. Memilih karena lelaki. Lelaki. Kalau perempuan Kuasa bandar nih malahnya. dipilih, Pak. Jangan lupa lagi liriknya. Ini ternyata luar biasa ya ketua kita ya. Cowok banget. Cowok banget. Pokoknya nikung. Ya. Pokoknya digoda, ngegodain. Bener, asli bener-bener cowok banget sih kita. Tepuk tangan dulu. Oke, mungkin ketua harapan ketua untuk para pecinta otomotif di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Ya harapan saya sebagai ketua Pemprov ya lah kita sama-sama membangun otomotif khususnya di Jawa Barat ini menjadi lebih baik ke depan karena ini sesuatu passion, hobi yang kita sukai sama-sama, kita cintai sama-sama. Jadi saya juga butuh dukungan dari semua pihak. Ketika otomotif Jawa Barat ini ingin berubah menjadi ke arah yang lebih baik ya sama-sama kita dukung. Teman-teman komunitas semuanya gabung. Para sekarang yang selalu identik dengan geng-geng motor ya kurangi kegiatan-kegiatan negatifnya, perbanyak hal-hal positifnya. Karena kita akan mencoba memperbanyak fasilitas-fasilitas yang bisa dipergunakan untuk menyalurkan hobi teman-teman semuanya. Ketua mungkin ini saya kemarin kan kita History Racing berkunjung ke Jakarta Pusat ke Kemayoran. Kebetulan itu di acara Street Race. Street Race itu kan yang mengadakan langsung dari Polda Metro Jaya. Kebetulan itu kan drag race ya. Iya betul. Drag race yang ininya 500 meter. Kebetulan mungkin untuk saya di Indonesia itu baru itu pertama di Indonesia itu. Dan memang saya juga kami juga bertanya kepada panitia kenapa bisa melaksanakan 500 meter ini gitu. Karena ternyata kan memang itu untuk mengurangi balapan liar. Nah, tadi berbicara dengan yang lain lagi yang motor ataupun yang balap liar di Jawa Barat ini juga ada mungkin malah masih banyak. Dan saya juga sih mungkin kami juga berharap itu bisa gitu tadi juga ketua alhamdulillah sudah ingin mengurangi yang tadi dari 17 klub sampai sekarang 150 klub ya kan. Dan mudah-mudahan Pak mungkin bisa di up untuk progres ke depan gitu dari tadi yang balapan liar ya kan karena balapan liar itu tidak 200 meter. Karena 200 meter kan derajatnya sudah ada jelas gitu. Kalau balapan liar minimal 400 sampai 500 dan mudah-mudahan ini di Jawa Barat ataupun di daerah-daerah kabupaten Jawa Barat bisa melaksanakan itu lah. Iya pasti. Waktu itu kita mau melaksanakan di Bekasi kalau nggak salah ya. Cuman karena ada hal teknis akhirnya batal dilaksanakan. Terus gini, kalau boleh saya tambahkan. Yap. Kita itu ada di balapan itu kelas cornering. Ya betul. Cornering ini kan untuk para pemula yang untuk fuel equipment itu mungkin belum bisa memenuhi pembalap ya. Akhirnya kita bikin cornering dan itu dikiskan, ada kisnya yang resmi kita keluarkan. Itu paling tidak memfasilitasi teman-teman yang memang ingin mencoba terjun di balap motor tapi secara equipmentnya belum bisa memenuhi secara utuh. Makanya kita siapkan ada kelas cornering gitu. Jadi kita di beberapa event kayak di Brigif, kemudian di waktu itu di Cianjur juga sudah kita laksanakan, itu namanya cornering. Jadi untuk pemula-pemula lah, ayo coba dulu kalau pengen balap coba di kelas cornering dulu ya. Cornering dulu. Wisnu, kamu suka corneringan Pak? Suka kan? Ini Pak, suka corneringan Pak? Wajahnya tuh Pak. Hah? kasih cikung. Aduh daripada kadekung mending nikung heula. Eta curhat.
itu harus berguru sama ketua. Karena ketua tadi kan ditikung atau nikung. Dia lebih baik ditikung. Lebih baik nikung. Bisa kayak ditukar, Diangkut ke touring, diangkut diangkut ke touring. kayak ditukar. Siapa mana guys, baik tong sarwana. Ulah cering kata ulah cering. Siap, ketua. Om. Om. Ketua. Siap. Ini kan ketua lumayan ya kalau di itu udah hampir belasan tahun ya kan ya. Jadi pengurus ya Jadi dari pengurus, 2008. ya kan? 2008. Apalagi sekarang mungkin kesibukannya lebih ekstra ya. Yang jadi pengurus memegang mungkin satu bidang dan sekarang jadi ketum itu apa? Jadi banyak banget bidangnya ya kan. Capek nggak sih ketua? Enggak lah, karena didasari karena hobi aja lah, karena kesenangan. Kalau hobi itu kan menjalankannya juga happy aja. Dan kebetulan pengurus-pengurus kita juga kompak semuanya, solid. Jadi ya relatif. Kalau capek secara fisik ya saya pikir wajar harus kemana-mana. Tapi kalau ini kita nikmati, asik semuanya. Pengurusnya juga asik semuanya. Karena udah hobi terus sama Timnya solid, timnya ya. solid ya. Jadi enak itu keluarga jalannya. ya. Solid. Wah, dengan luar biasa ini Jabar itu ini Jabar berkibar dan ini Jabar juara itu Pak. Sudah luar biasa Pak. Oke, cukup sekian. Mau ada lagi pertanyaan? Aman ya? Siap. Oke ketua, kami sangat bangga banget ini sore Sami-sami. kita kedatangan ketua. Saya terima kasih sudah diundang. Di tengah-tengah kami di sini ya. Dibilang mimpi enggak ya, masih belum tidur gitu kan. Cuman, makasih banyak ketua pokoknya. Sami-sami. Sudah merepotkan juga di sini. Telah aman. Terus maaf banget lah kalau banyak kekurangan dari kami. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh ketua untuk kami semua dan teman-teman juga histori di sana mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan apa ya lagi? Mudah-mudahan apa yang ketua Sampaikan. bukan ketua, bukan. Kalam. Mudah-mudahan yang ketua inginkanlah untuk ke depan untuk di Jabar lebih baik, lebih maju lagi, tercapai lah. Amin. Nah, dan mungkin dari kami mungkin 5 kata untuk history racing. 5 kata. Keren, kreatif, dan dia lucu, inovatif. Jadi namanya kumis. Kumis. Soalnya hostnya kumisnya lucu tah. Kayak ikan lele. Bener bro. Aduh. Itu adalah suatu kebanggaan, suatu kebanggaan kedatangan ketua. Dan mudah-mudahan ketua bisa hadir lagi di sini. Siap, kan? kapanpun. Siap, kapanpun katanya. Wah, Selama waktunya pas. Soalnya saya teh janji, saya reschedule sekali ini teh. Punya dosa saya sama History Racing. Wih. Harusnya dari malam minggu kemarin ya. Betul. Cuman saya lupa ada jadwal kegiatan keluar kota jadi baru malam ini. Wah, luar biasa. Tepok lah. Cendera mata dulu untuk ketua. Cendera mata. Apa itu cendera mata? Kita nggak mau cendera mata ini ya? Ini cendera matanya bawa ketua ke sini, udah. Ada di dalam. Ya, siap. Wih, ya. Disampaikan, didokumentasikan. Nice, mantap. Luar biasa. Nah, oke, Sip. siap. Ketua, Ditampi, hatur nuhun pisan. satu aja. 1, 2, 3, belakang. Oke, ketua, makasih banyak sudah mau Sami-sami, hadir sami-sami. pada kesempatan malam ini
dan mudah-mudahan semuanya sehat. Amin, amin, amin. Sukses. Sehat juga buat teman-teman. Serezekina. Amin. Nah, jodoh belakang. Oke, terima kasih teman-teman history yang di rumah ataupun yang di seluruh Indonesia. Pokoknya jangan lupa kalian dukung kami dengan caranya apa? Subscribe. Oh, jelas. Subscribe channel ini, like, komen, And share. Oke, dan kami History Racing mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para sponsor yang sudah mensponsori History Racing. Saya ulangi, Bakti Wijaya, Dumasari Motor, Gipeng, dan IMI Jawa Barat. IMI Jawa Barat yang punyanya juga ada di sini beserta anggotanya juga. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Pep, kepada Bapak Bapak Pantau, dan Ketua Korwil Cimahi ya. Waduh, suatu kebanggaan untuk kami semua. Terima kasih Bapak Ketua sudah membawa semuanya ke sini. Saya dulu beserta kru undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Siap, Ketua slogan dulu. History Racing fokus gas terus. IMI Jabar juara. Atur nuhun.